أعوذ بالله Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pak Saiful, silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kalau menurut Al-Quran sendiri sebetulnya tergantung dari kitanya ya, mau mengambil pelajaran atau gimana atau enggak gitu ya. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beruntung yang mau mempelajari dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalamullah itu Al-Quran sendiri. Sebab di surat Al-Qamar itu dijelaskan walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut? Ya, alhamdulillah kita termasuk orang yang mau gitu. Berusaha Dan berusaha. Karena sesungguhnya menurut tafsir juga kami telah mudahkan lafaz Al-Quran untuk dibaca dan dihafal. Jadi menurut tafsir Al-Muyassar itu sebetulnya dianggap gampang, mudah. Sungguh kami telah memudahkan. Itu pengertiannya, dan untuk dipelajari lafal Al-Quran itu untuk dibaca dan dihafal serta dipelajari serta untuk dipahami maknanya atau ditadaburi gitu. Jadi inilah tujuan kita sesungguhnya di tahsin ini, yaitu ya jadi nggak ada kata susah, sebetulnya nggak ada kata susah. Jadi kita kalau bahasa Cirebon itu pamali ya, pamali. Jadi kita pamali kalau menyebut susah gitu. Jadi ya itulah. Jadi sekedar sedikit motivasi ya Pak ya, sedikit motivasi. Jadi itulah. Jadi memang diperintahkan kita untuk mempelajari ya, bahkan menghafal ya. Jadi dibaca dan dihafal serta dipahami atau ditadaburi maknanya itu diperintahkan itu, dan itu nggak susah katanya, menurut tafsir itu tadi nggak susah.
Jadi ya kita berusaha untuk nggak susah sebetulnya ya. Iya, Iya. Ustaz. Insyaallah. Amin. Insya Allah ya, insya Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Amin. Eh, untuk suratul Fatihah semuanya sudah rapi, sudah bagus. Panjang pendeknya Pak ya, panjang pendeknya sudah rapi, sudah bagus. Ya, tinggal sedikit mempoles-poles yang eh, Makhrajul. makhorijul dan sifat huruf ya di situ. Memang itu sebagai pelengkap ya, sebagai penyempurna. Kalau di bangunan itu apa namanya finishing ya, finishing. Jadi untuk finishing ini memang kelihatannya sedikit ya, namun mahal. Ya, dan Finishing itu mahal kelihatannya dan, sedikit. Itu untuk butuh waktu. butuh waktu. Jadi kelihatannya sedikit, namun setelah berhasil cantik, tampilannya itu bagus, memperindah, ya, membaguskan itu. Itulah. Jadi dan biayanya mahal sebetulnya. Kita butuh waktu. Waktu ini yang paling mahal tuh waktu, ya, apalagi menyempatkan Kemauan. waktu, kemauan itu. Jadi kalau sekedar baca, sekedar kenal, ya semuanya kita sebagai umat Islam tentunya ya, apalagi suratul Fatihah ya tentunya sudah pasti ada hafal, tahu gitu ya huruf-hurufnya. Gitu. Ya, hanya sekedar paling mengingatkan khususnya diri saya dulu pribadi ya barangkali bermanfaat untuk kalian. Ya itu baca udah bisa Ustaz. Cuman Ya. ikro yang belum. Kalau ikro belum. Karena soalnya ikro itu bismirobika itu yang masih belum. Kalau baca Iya. mah bisa, cuman ikronya yang Ya. belum. Sesuai tajwidnya, terus kemudian makro hujubnya yang benar, itu yang belum. Bacanya mah udah benar. Ya, kita ini semoga kita bisa Ya, istiqomah ya. mudah-mudahan latihan, Juga bisa terus istiqomah. insya Allah. Oke, sedikit menambahkan kemarin kita membahas ya mengenai materi itu membahas tentang tafkhim ya, yaitu bacaan tebal. Tafsir. Ya, tafkhim. Awalnya kita sebetulnya sudah dulu di huruf ro ya, namun belum komplit. Nah, kemarin kita coba komplitkan dari awal ya. Ini sebetulnya di materi ini materi yang tadi membaguskan atau memperindah tujuannya agar lebih komplit ya. Ini sebetulnya ya. Namun nggak apa-apa. Jadi biar apa namanya walaupun prakteknya masih uber-uberan ya, yang penting udah siap materinya udah ada. Jadi tinggal nanti udah wayahnya, ada waktunya kita bisa terapkan, kita terapkan. Awalnya itu di huruf isti'la ya, isti'la itu yang mempunyai sifat tafkhim ya, yang butuh apa namanya menebalkan huruf, menggemukkan huruf. Itu pengertian dari tafkhim, yaitu menebalkan atau menggemukkan ya. Sedangkan menurut istilah yaitu mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika pengucapannya. Itu ya definisi atau pengertian dari tafkhim itu sendiri. Ya, di awal dulu kita di huruf isti'la ya, huruf isti'la itu yaitu ya ketujuh huruf isti'la yaitu kho, sod, bod, to, dhorin dan qaf. Nah, itu ketujuh huruf tersebut itu harus ditebalkan atau dibaca tebal. Semua huruf isti'la harus dibaca tebal atau tafkhim. Namun tafkhimnya huruf isti'la itu ada tingkatan. Ada yang sampai betul-betul tebal ya, dan ada yang sedikit nggak terlalu gitu ya. Ada tingkatannya. Yang pertama yang kemarin ini mengulang aja, yang barangkali ada yang kelewat boleh ditambahkan. Pertama, tafkhim yang pertama yang paling kuat yaitu ketika huruf isti'la berharokat fathah dan dhammah, ya kan? Itu yang awal.
Keduanya tafkhim yang sedikit lebih ringan ya di bawah yang pertama tadi ketika huruf isti'la berharokat kasroh atau ketika sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kedua, yang ketiga ketika tafkhim apabila nun mati atau tanwin atau hukum ikhfa namun di huruf halqi ya. Yang bukan huruf halqi, huruf isti'la. Nah, yang istilah yang bisa masuk ke dalam ikhfa. Nah, itu cuman ada 5 dari ketujuh itu. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa yang mempunyai sifat istilah itu Sod, dod, uh, kuhin, to, zo. ya kecuali rin dan kho ya itu juga dia tingkatan yang ketiga. Jadi tetap tebal namun nggak setebal yang tingkatan pertama tadi. Yang kedua itu huruf ro ya, huruf ro Pak Adin nggak hadir kemarin ya, nggak. Huruf ro. Huruf ro itu dibaca tafkhim apabila ro berharokat dhammah atau fathah. Itu yang pertama. Yang berharokat dhammah atau fathah. Baik ketika wasol maupun ketika wakof. Nah, jadi dia tetap dibaca tebal ketika huruf ro berharokat fathah atau dhammah. Yang pertama itu tadi ya, yang itu banyak ini Pak Adin, ada berapa? 7 kalau nggak salah kemarin tuh. Itu yang pertama itu tadi berharokat fathah atau dhammah, ya, baik dia wakof maupun wasol. Contohnya fama robihat tijaratuhum, fama robihat tijaratuhum. Jadi ro berharokat fathah. Itu kaifatak furu ru itu tebal tafkhim. Kaifatak furu nabillahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Ya, jadi berharokat fathah atau domah baik wakof maupun wasol. Yang kedua, ya, wa idza sukinat fi kalimatiha wa qablaha dhammun au fathun. Nah, jadi apabila ro mati atau dalam keadaan bersukun ya dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi ro mati ya, dimatikan ro-nya, disukunkan sukun asli ya, sukun asli. Nah, namun huruf sebelumnya ya, sebelum ro bersukun tersebut berharokat fathah atau dhammah. Nah, gitu. Itu dia dibaca tebal juga. Wa kana arsyuh wa kana arsyuh. Jadi itu ditebalkan atau digemukkan. Wa innaka laminal mursalin ditebalkan atau digemukkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza sukinat waqfan wa qablaha fathun au dhammun. Nah, jadi apabila ro bersukun ya, apabila ro bersukun karena waqaf ya, sukun arid dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Jadi disukunkan, ro hidup ya, disukunkan ya. Namun huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, nggak jauh beda dengan yang pertama, yang kedua tadi nggak jauh beda. Cuman ini ro-nya disukunkan, sukun arid karena waqaf, berhenti karena kita berhenti di situ. Jadi ro hidup karena kita berhenti sukun, jadi kita sukunkan. Itu misalnya in hadza illa qaulul bashar. Basyari dibaca, tulisnya basyari tapi bashar. Nah, itu karena huruf shinnya itu berharokat fathah. Atau warujzafahjur jur. Nah, itu pokoknya kita
Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempatnya ro sukun karena wakof atau ro sukun karena wakof sukun arid sebelumnya terdapat huruf sukun dan sebelum huruf sukun tersebut ada huruf berharokat fathah atau domah. Ini berlapis. Ya, berlapis ya. Misalnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi ada huruf bersukun. Ro-nya ini huruf hidup, ya ro-nya huruf hidup, namun kita sukunkan atau sukun arid. Sebelum ro itu ada huruf bersukun dan sebelumnya lagi ada huruf fathah atau dhammah. Jadi ro sukun karena wakof atau sukun arid, sebelumnya terdapat huruf sukun dan sebelumnya lagi ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Yaitu misalnya bis sober. Itu contohnya. Tulisnya bis sobri, huruf ro-nya hidup, namun kita sukunkan. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu apabila ro sukun karena wakof, sukun arid lagi, dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah, ya. Kemudian di antara ro dan ro bersukun tersebut, di tengah-tengahnya bersukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mat, yaitu alif atau waw. Ya, itu jadi apabila ro sukun karena wakof, sukun arid, dan huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah, kemudian di antara ro bersukun dan huruf yang berharokat tersebut ada huruf mat, yaitu alif atau waw. Ini agak belibet nih, namun kita contohnya innalahum jannatil tajri min tahtihal anhar. Jadi mat arid li sukun, ya, mat arid li sukun. Gitu. Jadi antara ro yang disukunkan dengan huruf yang sukun itu antara ro yang disukunkan dengan huruf yang berharokat fathah itu ada mat, alif dan atau waw, ya. Itu yang mat yang berharokat fathah, yang alif. Kalau yang wawnya wahusilama fis sudur, artinya dia nggak mat tobi'inya itu bukan mat tobi'i yang iya, bukan yang iya, alif dan waw. Gitu. Terus yang keempat itu ada wa idza sukinat qablaha kasrun aridun. Ada apabila ro sukun, ya, berada setelah hamzah wasol, didahului oleh huruf yang berharokat kasroh arid, kasroh tambahan, bukan kasroh asli. Ya, seperti misalnya contoh irji'u ila abikum. Jadi di mushaf Madinah atau Utsmani itu kan ketika hamzah wasol di awal kalimat, di awal ayat, itu kita bergantung kepada huruf yang ketiga kan. Nah, namun setelah hamzah wasol itu ro, kebetulan huruf ro. Kita memulai dari huruf ro tersebut. Jadi hamzah wasol kita baca kasroh. Ya, maka ro-nya ditebalkan. Irji'u ila abikum. Apabila ro sukun yang berada setelah hamzah wasol didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Nah, itu dibaca tebal. Terus yang terakhir yaitu apabila ro sukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharokat kasroh dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Artinya harokat fathah atau dhammah. Apabila ro sukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharokat kasroh
Dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la yang berharokat selain kasroh. Jadi ro sukun dalam kalimat didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Dan sesudahnya menghadapi huruf isti'la. Jadi nggak ngaruh dia kasroh di awal. Awal ro itu kasroh, namun setelahnya huruf yang huruf-huruf isti'la setelah ro yang sukun tersebut. Contohnya inna rabbaka labil mirsad. Nah, jadi tebal dia ke bawah huruf isti'la. Padahal sebelum ro tersebut huruf berharokat kasroh. Gitu. Itu dia dibaca tebal. Itu ketujuh huruf ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Kalau Pak Memen nanti bisa merangkum ini nih, bisa dirangkum, ya, bisa ditulis ulang kan, dan disederhanakan bahasanya mungkin ya Pak Memen ya. Mungkin disederhanakan biar gampang dibaca. Gitu. Kadang-kadang saya kalau menjelaskan ini mungkin agak berbelit ya, karena bergantung pada teks ya, bergantung kepada buku panduan gitu ya. Namun saya udah upayakan gimana caranya biar lebih bisa dimengerti. Namun memang mungkin bahasanya agak berbelit. Ya, jadi kita kendalanya untuk finishing dalam bacaan ini tadi ya ini yang begini-begini ini kita menangkapnya pun memang agak-agak ini, apalagi untuk menerapkan. Namun ya mungkin ya bisa dipahami setelah kalau udah berulang-ulang kali kita baca mungkin bisa dipahami. Memang penjelasan Harus hukum mungkin Pak Ustadz. Harus audio visual. Jadi sekalian baca teksnya tuh lebih mudah dipahami. Gitu ya. Iya. Iya. Prakteknya nanti. Iya. Lihat. Sedikit dilanjut mungkin ya. Ini mengulang yang kemarin. Kita tambahkan sedikit aja. Itu yang tafkhim yang kemarin ya. Tafkhim yang sekarang kita masuk ke tarqiq ya. Tarqiq. Jadi definisi. Tarqiq itu menurut bahasa yaitu tanhif atau artinya menguruskan atau menipiskan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengucapkan huruf dengan ringan dan tipis sehingga tidak memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Jadi itu pengertian ya, arti dari tarqiq. Nah, satu yang dibaca tarqiq itu lagi-lagi ke huruf ro, Jadi ro dibaca tarqiq apabila keadaannya yaitu ro berharokat kasroh. Ro tersebut berharokat kasroh. Misal in amsakariz rizqoh. In amsakariz oh. Nah, itu riz. Dia berharokat kasroh. Jadi ketika ro berharokat kasroh. Ya ro ulati takunu maksurotan. Jadi ketika dia berharokat kasroh. Itu yang pertama. Yang kedua, aukana harful ladzi qabla ra'i harfalin. Ya, ketika huruf ro adalah sebelum huruf ro itu huruf lin. Jadi huruf lin yaitu huruf ya. Jadi maksudnya huruf ro mati karena wakof. Ro-nya mati karena wakof. Sebelum ro ada huruf lin yaitu ya yang bersukun. Nah, itu. Jadi apabila huruf ro atau sebelum ro huruf lin gitu ya. Sebelum ro huruf lin. Dua huruf lin ya. Ya dengan waw kan. Huruf lin itu ya dengan waw, namun yang dibaca tipis ketika huruf lin tersebut ya yang bersukun.
Dan sebelum huruf apa namanya lin tadi itu huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Sebelum huruf ada huruf lin Sebelum lin yang tersebut bersukun kan? ya ini yang bersukun ya. Lin pasti bersukun ya-nya. Kalau ya sebelumnya huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Jadi misalnya contohnya biadikal khair. Biadikal khair. Nah, jadi khair, kho itu berharokat fathah atau selain fathah kasroh. Nah, itu dua itu. Jadi syaratnya dia dibaca tipis itu ya tadi pertama hurufnya sebelum ro yang disukunkan tersebut huruf lin ya, dan sebelumnya lagi huruf lin huruf lin ya tersebut huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Misalnya lagi awalam yarau ilat toir khobir. Khobir, ya khobir juga masuk. Itu yang kedua. Tadi ro yang berharokat kasroh. Kalau ini huruf ro disukunkan, sukun arid, dan sebelumnya ya sukun, dan sebelum dari ya sukun tersebut huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Ya. Itu yang kedua. Ini jangan banyak-banyak dulu nih kepanjangan. Dua lagi aja. Yang selanjutnya huruf ro yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli. Huruf ro yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Oh, yang. Nomor 3 huruf ro yang bersukun dan sebelumnya berhuruf kasroh. Nomor 3. Iya, huruf ro yang bersukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Oh ini bukan ini kasroh. Lanjutan yang tadi, masih masuk yang ketiga ya. Nah ini contoh yang ketiganya. Yang ketiga kan? Yang ketiga. Masuk contoh yang ketiga. Masih yang itu kan tarkik kan? Ya tarkik. Ya, tarkik. Fabashirhu itu contohnya. Terus lanjut ro sukun karena wakof sebelumnya huruf kasroh. Ro sukun yang keempat karena ro sukun karena wakof sebelumnya huruf kasroh. Ro sukun karena wakof sebelumnya huruf kasroh. Contohnya hatta zurtumul maqabir. Ini birnya yang dimaksud. Jadi ro sukun karena wakof. Sukun arid ya, sukun karena wakof. Dan sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Atau yauma idzillah khobir. Bir. Itu juga masuk contohnya. Dan sebetulnya memang nggak bisa ditebalkan sih, memang secara naturalnya ya, memang dia memang arahnya ke tipis gitu. Namun takutnya kadang-kadang karena memang arahnya sifatnya seperti itu, memang dia tipis sebetulnya. Cara kita nggak pelajarin pun seharusnya memang arahnya taktis. Namun kadang-kadang kita kan kalau tahu teorinya itu kita akan upaya ini harus tipis, ini harus tebal. Jadi kita memang upayakan. Secara sadar kita tahu gitu kan. Selanjutnya lagi satu lagi ro sukun karena wakof
sebelumnya huruf isti'la. Ro sukun karena wakof, sebelumnya huruf isti'la, dan sebelum dari huruf isti'la tersebut didahului oleh kasroh. Jadi kasroh dulu, huruf berharokat kasroh, terus huruf isti'la, terus ro sukun urut-urutannya. Jadi ro sukun karena wakof, diwakofkan. Sebelumnya huruf isti'la, dan sebelum dari huruf isti'la didahului oleh kasroh. Jadi misal contoh hal fi dzalika qasamul lidzi hijau. Hijau. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijau. Bukan huruf isti'la ya tadi ya, ro sukun karena wakof, sebelumnya bukan huruf isti'la. Bukan huruf isti'la. Dan sebelumnya didahului oleh kasroh. Tapi kalau dia huruf isti'la berarti dia bisa masuk ke yang dua wajah. Jawazul wajahain. Itu ada juga yang boleh tipis dan boleh tebal. Itu nanti selanjutnya. Ada ro dibaca boleh tipis, boleh tebal. Atau disebut dua wajah. Jawazul wajahain. Tambahan sedikit tadi ya. Nanti bisa kalau sudah ini mantap, kita lebih condong ke perhatian kita ke ro tebal tipis atau apa, nanti bisa kita bahas pelan-pelan. Itu penghujung lah kalau sudah lancar semuanya. Nah, latihan kita sampai di mana Pak? Ali Imron ya? Ali An'am. An'am ya. An'am ya. Al-An'am. Oh iya, ini saya nih, tandanya banyak tanda nih. Al-An'am. Halaman surat ke 32. 32. 22. Wa mal hayatud dunya. Baik. Kita mulai di halaman 131 ya. Ya. Halaman surat ke-32 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhirah. Sekali lagi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhirah. Sampai di situ. Pak Adin, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun darul akhirah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhirah. Sekali lagi. Sekali lagi Pak Adin boleh. Oh iya, baik Ustaz. Wa mal hayatud dunya illa la'ib
إلا لعب ولهو وللدار الآخرة. Ya, laibu, laibu, walahu, ditahan. Walahu, monyongnya. لعب ولهو. Dua harokat nih ya Pak Ustadz. Ya, 2 harokat ya. Ya. Saya ulang ya Pak Ustadz. Ya, silakan. وما حياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة. Ya. Akhirah. Akhirah. Jadi kho dan apa namanya tak marbutoh ya. Jadi tak marbutoh itu akhirah. Punkan. Rohnya itu rohowah ya, ketika disukunkan atau diberhenti di situ. Rohnya ya makhorijul, ini kembali ke makhorijul lagi. Ya. Itu yang terus wow huruf wow ketika domah itu memang agak harus sempurna monyongnya, jadi arahnya jadi jangan sampai wow atau apa atau miring kayak semacam imalah, itu nggak boleh. Jadi ini laibu walahu nahan. Iya. Jadi sempurnakan Saya ulang ya itunya. Pak Ustadz. Ya, boleh. إلا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة. Iya. Akhirah. Akhirah. Oh, hanya jalan. Mengalir. Ya, domirnya mengalir. Udah ada itu, namun ya sedikit disempurnakan aja. Udah ada. Cuman ya lebih dia makhraj dan haknya ketika disukun itu mengalir sifat rohwahnya ada. Yang pertama sudah bagus. Wamal itu lam dalam kondisi sukun ada tahu dimanapun dia dan bertemu huruf apapun dia, lam sempat kita sudah pernah materi lam ya. Lam itu apapun kondisinya, harokatnya atau tandanya itu dia harus tipis tarkik ya, kecuali dia berhadapan dengan kata apa namanya harfun jalalah, huruf menjadi huruf yang Allah. menegaskan kata Allah ya. Itu pun di fathah dan dhammah. Fathah dan dhammah. Namun kalau dia kasroh tetap dibaca tarkik atau tipis. Ini dia posisinya nggak berhadapan dengan bukan kata Allah ya, tapi dia sendiri dan huruf kiri kanannya juga nggak ngaruh. Mau dia sukun, mau dia harakat apapun, lam sifatnya tarkik ya tipis. Jadi itu wamal hayatud dunya illa laibu walahu waladdarul akhirah. Hilang sifatnya tipis. Haya ha lagi, ha tipis. Haya tud dunia itu, jadi memang tipis. Ini di awal-awal ya enak nih sebetulnya. Wamal hayatud dunia tipis semua. Saya ulang ya Pak Ustadz. Saya coba. Boleh. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة. Oke, cukup dulu Pak Memen, silakan.
Wa mal hayatud dunya illa laibu wala walad darul akhirah. Sekali lagi. Wa mal hayatud dunya illa laibu wala walad darul akhirah. Iya. Udah pas itu. Panjang pendeknya pas. Ya paling di sini ya ini PR panjang kita terus ya memang akhirah. Akhirah. Jadi kembali kho dan ha jadi ha ya hadomir tamar butoh itu dia disukunkan jadi hadomir dia itu mengalir rokhawah. Walad Akhirah. darul akhirah. Bukan roknya yang dipanjangkan. Akhirah. Bukan roknya yang dipanjangkan, bukan roknya yang dipanjangkan, namun haknya mengalir. Akhirah. Iya. Akhirah. Haknya nggak ditutup gitu, langsung. Akhirah. Akhirah. Waladul akhirah. Hanya itu yang dimaksud. Kalau dia roknya kita panjangkan berarti ada mat. Terus sudah bagus Pak Memen, ini maksudnya sudah bagus tadi. La'ibu walahu walad darul akhirah. Di ujung aja yang saya sedikit. Ini memang PR panjang. Memang PR panjang. Walad darul akhirah. Iya. Oke, cukup dulu Pak Saiful. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun walad darul akhirah. Kali lagi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhirah. Panjang. Sudah pas sebetulnya, cuman penegasannya lebih penekanan di sini nih. Pertama tasdid illa kedua laibu jadi idgham bi gunnah idgham itu artinya kan masuk menggabungkan. Jadi bu ini masuk ke waw dan ditahan, digunahkan. Laibu, jadi menyatu, ya, seolah-olah bukan tasdid lagi dia kalau idgham bi gunnah ini memang harus ditahan. Jadi dua harokat. Laibu walahu. Jadi lebih ditegaskan kalau bahasa Betawi itu ditegesin lagi gitu, ditegesin lagi. Laibu walahu lahnya ini juga mengalir rokhawah karena sukun. Walahu walad tekan di situ ditekan. Walad darul akhirah. Boleh sekali lagi Pak Saiful. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu walad
darul akhirah. Iya, boleh sekali lagi. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhirah. Oke, ya, cukup bagus. Lanjut. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Pak Adin. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Oke, Pak Memen. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sekali lagi. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Oke, Pak Saiful. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Ya, jadi yattaqun, yattaqun. 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 Yang pertama tadi walad itu waladda, waladda. Walad Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Sekali lagi. walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Oke, lanjutkan Pak Adin sedikit lagi. Afalat ta'qilun. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Ya, ain bainiyah ya, bainiyah. Ta'qilun, ta'qilun. Afala ta'qilun. Ya, bertemunya qaf agak beratnya habis di ain qaf ta'qilun, ta'qilun. Ta'qilun. Ya. Pak Memen. Afala ta'qilun. Sekali lagi. Afala ta'qilun. Oke, Pak Saiful. Afala ta'qilun. Oke, lanjut. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzina yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Pak Adin. Qad na'lamu innahu la yahzunu la yahju. Qad na'lamu innahu la yahzunu kalladzi yaqulun. Oke, Pak Memen.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. Terbalik, terbalik. Ya kulun, ya-nya nggak pendek, pu-nya yang Oh, panjang. Jadi ya. yakulun. Iya. Ya, ketukar tempat. يقولون قد نعلم إنه ليحزنك قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. Sekali lagi dimu-nya juga nggak ada panjang, jangan diayun di sini. Qad na'lamu innahu. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. Ulang sekali lagi Ustaz ya. Ya. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. Oke, jadi hati-hati ya karena sudah apa ya Ya. terbiasanya kita satu di matobi'i yang di ujung-ujung ini jadi terkesan kayak panjang ya, kayak bukan 2 harokat lagi satu. Yang kedua di makhorijul huruf zai ya itu Ya. memang kadang-kadang kalau nggak dipaksakan nggak konsen kita nggak fokus berubah bisa balik lagi ke jai Jadi ke jim. jim ke Jadi huruf jim. j itu ada rawan di situ namun sebetulnya sudah paham Nah, sudah ulang ya tahu Ustaz. Saya coba ya lagi ya. boleh. Yo. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. Kalau Lebih terakhir boleh bagus. panjang Ustaz? Boleh itu kan jadi mat aritli sukun dia kalau Ya. diakhirkan ya pokoknya diakhirkan baik dia di akhir ayat atau di tengah ayat kalau diakhirkan dan mematikan huruf terakhirnya. Pak Saiful boleh. Qad na'lamu qad na'lamu innahu la yahzunaka alladhi yaqulun. Sekali lagi. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kode itu lentur aja, dilenturkan. Kode na itu mengalir sedikit ya. Kode na. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Ya, jadi di situ agak kaku sedikit itu dia kodena. Na-nya itu bainiyah itu na. Jadi sedikit ada mengalir, nggak langsung tek berhenti. Na beda dengan hamzah. Itu yang membedakan ain dan hamzah. Selain makrotnya, sifatnya juga beda. Oke, dilanjut dulu. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimin. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimin. Boleh panjang di akhir Pak Adin. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. Sekali lagi.
Fa'in فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. Bacanya sudah lancar, sudah bagus, ya, rapi, panjang pendeknya sudah pas. Sedikit kembali lagi ke makhorijul huruf, wo, ya. Walakin zalimin az az iz uz azza iz uzzo uzzu azza izi uzzu. Dia rawan berubah jadi huruf zal. Karena zal sifatnya bertolak belakang dengan zo walaupun satu makhraj. Makhraj sama. Ujung lidah ketemu ujung-ujung gigi seri atas. Namun zo masuk ke huruf-huruf yang mempunyai sifat isti'la. Itu bedanya. Kalau zal makhrajnya sama dengan zo namun dia istifal, merendah. Suaranya tipis. Ya, itu bedanya. Nah, jadi ini harus sedikit teliti, harus benar-benar konsentrasi dalam melafalkan hurufnya. Walakin zalimin. Itu aja sedikit. Jadi makhraj lagi. Saya ulang ya Pak Ustadz. Boleh. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ. Ya, jadi di sini juga ada la yukad, ini contoh zal ya. La yukad. Nah, ini sama satu makhraj dia, cuman beda sifat. La yukadzibunaka walakin zalimin. Apa namanya? Vo itu jadi tebal dan berat suara. Mancung ke atas ya. Iya. Walakin zalimin. Oke, cukup. Nanti coba lagi kita dengarkan lagi ke latihan di huruf vo khususnya. Vo dan zal yang membedakan itu. Jadi dengar zal dengan dengerin lagi vo itu. Kalau zal tinggal digigit aja Pak Ustadz. Sama, dia zal dan vo kan satu makhraj, ujung lidah semua. Oh, iya. Oh, vo. Namun kalau zo ini berat tantangannya memang berat tantangannya. Selain dia di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, pangkal lidah naik, itu istilahnya. Istilahnya di situ yang membedakan dengan zal. Kalau zal nggak ngangkat anak lidahnya. Pangkal lidahnya kalau itu yang membedakan. Kalau makhrajnya sama, ta yang di ujung lidah, ta, zal dan zo itu kan satu makhraj, cuman beda sifat. Gitu. Jadi zo ini memang berat tantangannya, siapapun memang berat. Soalnya dia selain di ujung lidah dengan gigi seri atas bertemu, mengangkatnya juga anak lidah atau pangkal lidah ke arah atas, langit-langit. Nah, jadi vo itu berat. Itu ya, jadi ini PR panjang itu tetap ya. Jadi siap Pak Ustadz, Insya Allah. Pak Memen silakan. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ. Oke. Innadzalimin. Zo-nya jangan terlalu panjang juga. Matobi'i aja. Innadzalimin. Coba. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ
zalimin. Oke, Pak Saiful. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. Lumayan. Sekali lagi. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين. Iya. Lanjut. Bi ayatillahi yajhadun. Bi ayatillahi yajhadun. Pak Adin. بآيات بآيات الله يجحدون. Ya, Pak Memen. Biayatillahi yajhadun. Sekali lagi. Biayatillahi yajhadun. Coba di ayat itu sama Ini ya, panjangnya. ini yang panjang. Tillah. Biayatillahi yajhadun. Lahnya juga Pak Memen. Di lahnya juga. Bi ayatillahi yajhadun. Biayatillahi yajhadun. Rata itu. Jadi kata Allahnya 2 harakat, A-nya 2 harakat, Ya-nya juga 2 harakat. Pak Saiful silakan. Biayatillahi yajhadun. Iya benar. Bi ayatillahi yajhadun. Sekali lagi Pak Saiful. Biayatillahi yajhadun. Oke, jadi tillah ini nih lam yang dibaca tipis ya, biarpun kata Allah juga dia Iya. dibaca. Jadi lebih huruf lam ini lebih dominan ke tipis tarkik ya, walaupun dia menjadi huruf berhadapan dengan huruf kata Allah juga hanya fathah dan domah aja yang Ya, sebelumnya sebelumnya. Ya, benar. sebelumnya kasroh. Lanjut. Walaqad kudzibat rusulum min qablika walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru. Sampai di situ ya. Fasabaru. Walaqad kudzibat rusulum min qablika fasabaru. Pak Adin. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. Pak Memen. Walaqad kuzzibat rusulum min qablika fasabaru. Pak Saiful. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Walaqad kita pelankan. Terus di zal tadi kuz. Jadi begitu kuz sampai di huruf zalnya ujung lidah langsung digigit pakai gigi seri atas. Walaqad kuz ada penekanan di situ ketika maka ada penekanan itu udah dia keluar rokoahnya kudzibat dia kudzibat rusulum lum nahan gunnah
rusulum mio mio. Nah, ini apa namanya? Tebal. Ikhfa yang Kuat. apa namanya? Abad ya. Kuat. Adna atau abaat. Jadi dominan dengungnya. Hmm. Rusulum mio mio qablika fasabaru. Boleh sekali lagi, Pak. Walaqad ujibat rusulun min qablika fasabaru. Ya, satu lagi lupa tadi. Udzibat. Ya, itu ada hamas juga di ta ya. Ya, tinggal ngalus-ngalusin lah. Nah, kalau banyak latihan, saling itu sering kita coba-coba ulang-ulang, dipraktekkan insya Allah lah nanti. Lanjut dulu. Fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Fasabaru ala kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Pak Adin. Fasabaru ala, ya Allah, mesti. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Hatta Oh iya, lebih panjang ini. 4 ya. Saya coba lagi ya Pak Ustadz. boleh silakan. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta aduh. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Iya. Pak Memen. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Diulang. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Jadi kudzibu. Sekali lagi Pak. Fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Iya. Baik, bagus ya. Itu apa namanya? Matobi'i aja Pak ya. Kadang-kadang masih Ya, terlampau ini ya. Kadang maksudnya begini apa? Tingkatan bacaan kita, ritme bacaan kita kalau memang betul-betul pelan, soalnya harus konsisten. Kalau kita bacanya rata pelan semua nggak apa-apa. Jadi yang penting konsisten, matobi'inya sebegitu panjangnya gitu. Namun kita kalau bacanya seragam ya, kita seragamkan gitu. Enak lah kedengarannya enak Ustaz. Betul, kalau kita ritmenya pelan itu sebetulnya lebih enak. Lebih enak, namun ya itu kita harus seragam, jadi konsisten. Seragamnya itu yang agak susah. Iya. Jadi ritmenya kan tidak boleh susah tadi itu. Kan katanya tidak ada yang susah, tapi harus coba. Ritmenya naik turun, jadi ritmenya naik turun gitu. Kita lanjut lagi. Pak Saiful belum Pak.
Pak Sipul, maaf. Ya, silakan Pak Sipul. Fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Itu coba saya ulang lagi. Fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Boleh. Fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Ya. Jadi di kud ini penekanan kurang yang pertama. Terus ata yang di ujung ini hampir hilang matobi'inya. Hatta atahum nasruna. Boleh sekali lagi. Wasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Oke. Lanjut. Wala mubaddila li kalimatillah. Wala mubaddila li kalimatillah. Pak Adin. Wala mubaddila li kalimatillah. Oke, Pak Memen. Wala mubaddila li kalimatillah. Oke, Pak Saiful. Wala mubaddila li kalimatillah. Lanjut. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sekali lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Pak Adin. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya, jadi walaqad ja'aka min naba'il. Nah, ini ada ya, ada apa namanya tanda bulatan di atasnya. Sopir. Sifir. Mustadir. Sifir mustadir ya. Jadi enggak difungsikan baik berhenti maupun baik wakaf maupun wasol. Terus mur. Ro, ini ro yang dibaca tafkhim. Baca tebal. Iya, baca tebal karena ro sukun huruf sebelumnya berharokat, iya. Huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ya. Mur. Jadi ketika dilafalkan hurufnya ini raham kita mengangkat mur. Nah, jadi seolah-olah ada burung yang kalau bunyi itu ininya itu getar mur ngangka ininya itu ya. Apa namanya? Polok mur. Jadi dia Mur. huruf ro juga punya sifat inhiro ya melengkung ya doyong gitu mur salin. Nah jadi dia tebal dan sifat inhirofnya terdengar. Saya coba lagi ya Pak Ustadz. Boleh. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Pak Memen. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin.
Ini dua nih Pak Memen yang kurang ini ya. Min, nun, menun, terus yang barusan kita ro, huruf ro-nya. Nggak seringan itu kalau dia tafkhim. Ya, coba sekali lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Oke, Pak. Kurang ini udah. Mur, sedikit di situ aja. Tapi udah tebal, udah tafkhim, cuman masih mur, Kurang getar ya? Iya, Kurang getar. bukan kurang getar ya, kurang ini Walaqad ja'aka min naba'il Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Masih ya, memang agak perlu sedikit mur. Tadi ya, yang kita gigi, faktor gigi. Pas begitu yang ke tempat, sini hilang karena giginya nggak ada kan di mur itu mesti ketahan. yang sempat kita bahas sedikit tadi di materi itu ro sukun ya, sukun dan huruf sebelumnya berharokat domah atau atau fathah. Mur, tapi pas begitu mur. Ini pas begitu kan gigi seri atas terus ditekan. Nah, ininya bolong jadi mur, jadi nggak lagi mursalin ya. Kenapa itu? giginya lain, tapi mau diapain gitu. Iya. Kurang getar. Lanjut kita ke ayat berikutnya. Ini belum, Pak. Pak Saiful lupa lagi. Maaf, Pak Saiful. Lupa mulu. Iya. Lanjut, Pak Saiful. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sekali lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Di sini qaf pertama ya, dal juga qalqalahnya lebih lentur lagi, terus 1 2. Yang ketiganya itu nun ketemu nun itu ditahan dulu ya, idgham bi gunnah, masukkan nun sukun ke nun yang hidup. 1, kedua, ketiga, keempatnya nabail, biasa aja tipis tadi dalam kondisi apapun, lam ya. Nah, yang terakhir salin dibaca tebalnya, tafkhimnya ro ya. Mursalin. Jadi walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Boleh sekali lagi. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Oke, lumayan. Lanjut lagi. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Pak Adin. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Jadi kaf ya, ikhfa kaf ya, atau sama dengan ikhfa qaf ya, dengung yang dominan, samanya dengan qaf, namun dia tipis suara yang dihasilkan. Bukan ing tapi in. Benar ing. Wa ing kana, wa ing kana, gitu ya. Boleh diulang? Bisa aja ya, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kan
wa in kana kabura alaika i'raduhum. Bukan ain ketemu ain, tapi hamzah. Hamzah ketemu ain jadi iya. Jadi hamzahnya dulu. Iya, hamzahnya dulu. Kalau dibaca iya, ya, hamzah kata ain ketemu ain jadinya. Saya ulangi ya Pak Ustaz. Boleh. Iya. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. I'raduhum. Bo juga ya, bo. I'raduhum. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. Jadi kita kalau latihan hamzah makrotnya a, i, u, a sempurna, ya, membuka mulut biasa sempurna. A, i, u, a, i, u, a, u, an, ani, a, na. Nah, dia ketemunya dengan ain. Ain itu kalau kita latihan makhorijul itu a, i, u, a, i, u, a, Nah, a-nya ini hamzah dulu, hamzah baru ain. Gitu. Ya, tapi itu untuk memperjelas aja, Kalau bacaan begitu itu ya tashil ya, kita belajar kemarin yang a itu ditarik. Cuman maksudnya itu a dulu baru ain. A. Nah, iya. Saya coba lagi ya Pak Ustadz. Iya. Gampang-gampang susah emang. Ya. Iya. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. 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 Oke, jadi cukup dulu. Itu. Jadi hamzah, intinya hamzah bertemu dengan ain sukun, bukan ain ketemu ain ya itu. Jadi kembalikan ke makrotnya masing-masing huruf. Memang sih sama, kita itu rata-rata kita ya yang masih belajar tuh sama modelnya dengan au, ain semua. A'udzubillah, padahal hamzah dulu baru ain. Itu lebih ringan sebetulnya di ta'awudz, itu lebih ringan sebetulnya karena dia dipisah hurufnya dan ada mat ya. Nah, kalau ini ya betul-betul dia hamzah ketemu ain itu langsung gitu. Nggak apa-apa, itu cuma buat PR ya, nanti coba lagi. Pak Memen silakan. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. I'raduhum. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. Oke, Pak Saiful. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. Ro-nya masih kurang sedikit. I'raduhum. Ya. Wa in kana kabura alaika i'raduhum. Ingnya ini ing itu ng dan tipis kaf. Wa ing wa ing kana kabura alaika i'raduhum.
wa in kana kabura alaika i'raduhum. Ya, bu itu dod ya. Ini yang apa butuh waktu ini. Raduhum. Dod juga punya sifat sendiri yang nggak dipunyain sama huruf-huruf yang lain. Sama dengan ro, takrir ya. Terus ro dan lam juga inkhiraf ya. Terus dod juga punya sifat sendiri istitolah namanya. Istitolah itu karena bertemunya dari pangkal gigi geraham dan itu bertemunya dengan sisi lidah. Nah, itu istitolah memanjang. Itu yang agak butuh waktu kita untuk terapkan gitu ya, nanti pelan-pelan. Lanjut. Fa inis tata'ata tabtaghiya nafaqan fil ardh. Fa inis tata'ata tabtaghiya nafaqan fil ardh. Pak Adin. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. Sekali lagi. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. Sifat dari ain ini tadi sedikit lagi perlu ya, diulang ya, ditambahkan sifat bainiyahnya satu, terus lagi di ikhfa ta ya, ditahan lagi dan lebih diperjelas lagi bahwa itu ikhfa ta. Terus lagi ini masalah ikhfa-nya agak banyak. Nah, qaf ketemu fa juga itu perlu ditambah lagi, tahan lagi tadi. Dan raumnya huruf dod ya. Dan juga termasuk juga di huruf ro-nya. Ini kita masuk ke tafkhim ro tadi juga termasuk di situ. Ini agak gimana ya, ini ayat nih memang agak detail ya. Butuh ini banyak nih, rapat soalnya. Fa ini sa-nya itu mengalir rotor-khawah. Fa ini tato. Nah, to juga tebal istilah. Fa ini tato tabtaghiya nafaqo fil ardh. Ya, coba sekali lagi. فإن استطعت أن تبتغي نفقا saya ulang Pak Ustaz. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. Pak Memen, silakan. Ini tato tabtagiya nafaqan fil ardh. Di sa-nya tadi tawaludnya masih agak jelas Pak Memen. Boleh diulang? Ulang. Fa ini tato masih. Fa ini tato tabtagiya nafaqan fil ardh. Kalau di ujungnya sudah lumayan bagus tuh, nafaqo dari huruf tebal ya, qaf ketemu fa itu fa-nya sudah lumayan bagus Pak Memen. Inisnya ini masih ya itulah tadi yang Pak Memen bilang, ini ngempos ujung-ujungnya. Di ujungnya itu bocor jadi agak keseret, jadi agak tawalud jadinya.
Coba kita ulang lagi yang Boleh. Baik ini setapo tabatagian nafaqon fil al. Oke, lanjut dulu. Fa Ya, lanjut. inis tato fa inis tata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Sekali lagi. Fa inis ta'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Fa inis tata'ata an tabtaghiya nafaqan fil ard. Fa inis tata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Ya, jadi di ikhfa nih Pak Saiful ya. Di Iya, ikhfa. masih. Jadi di situ agak. Onfi. Tab. Jadi tab tabtaghiya nafaqan fil ard. Wa inis tata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard. Ya, ya-nya itu tariya itu enggak ada mat di situ ya. Tabtaghiya nafaqan fil ard. An tabtaghiya nafaqan fil ard. Ya, lanjut dulu. Au sullama fis samaa'i fata'tiyahum bi ayatih. Sorry. di ayat. Au sullama fis samaa'i fata'tiyahum bi ayah. Ya, Pak Adin. Ausul lama fis sama ifata iyakum bi ayah. Jadi bi fata tiyahum bi ayah. Mim sukun bertemu ba. Dengan ba, ya. Saya ulang ya Pak Ustadz. Boleh. Ausul lama fis sama ifata iyakum bi ayah. Ini lagi. Ausul lama fis sama ifata iyakum bi ayah. Iya. Lanjut dulu Pak Memen. Au sulama fis samaa'i fata'tiyahum bi ayat. Sekali lagi. Au sulama fis samaa'i fata'tiyahum bi ayat. Pak Saiful. Au sulaman fil samaa'i fatatiyahum bi ayah.
Jadi au sullama fis samai fata. Fata, hati-hati, itu biasa kita bacanya jadi ain ya. Jadi ain gitu ya biasanya. Iyahum bi ayah. Fata itu biasa. Sulamam fi samai fata. Iyahum bi ayah. Au sullama fis samai fata iyahum bi ayah. Au sulaman fis samai fata'tiyahum bi ayah. Ya, jadi pertama sulama itu ada tasdid di situ di lam mau Au sulaman gitu ya. Au ya. sulama. Ya, tasdidnya enggak. Au sul- au Sulama sulama. mau Au fis fis juga sama fis mau fis fis sama mau fis ifata fata jangan fata bukan ain tapi hamzah fata tiyahum bi fata ayah fata fata tiyahum fata tiyahum boleh fata diulang tiyahum gitu. fata fata Ausul fata fata ya Pak Ustadz fata biasa biasa fata jadi iya jangan dibikin ain fata fata ta a i u kalau fata hamzah tuh a fata fata ya tiyahum fata ya fata tiyahum coba diulang ausul lamam fis samai fata tiyahum bi ayah. bi ayah bi ayah Ya, B-nya panjang barusan ya. A-nya yang Au panjang. Ausulamam fis samai fata'tiyahum bi ayah. iya cukup walau Allahu la jama'ahum sekali lagi walau Allahu la jama'ahum alal huda Pak Adin Walau walau sa'allahu lajama'akum alal huda. oke Pak Mimin Walau sya'allahu lajama'akum 'alal huda. oke Pak Saiful Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. sekali lagi Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda. oke fala takunanna minal jahili fala takunanna minal jahili
Pak Adin, silakan. Fala takunanna min Fala takunanna minal jahilin. Pak Saiful, Pak Memen, sorry. Fala takunanna minal jahilin. Sekali lagi. Fala takunanna minal jahilin. Nggak ada Sekali lagi, mat, Pak. Pak. Sekali lagi. Nggak ada mat. Nggak ada mat. Iya. Nya nggak ada mat. Iya, sekali lagi Pak, coba. Fala taku itu mati. Iya, iya. Iya, yang Fala nan. takunanna minal jahilin. Ah, itu betul. Oke. Tadi nun yang tasdid itu tadi agak kepanjangan sedikit di pertama tadi, yang kedua udah bagus. Pak Saiful. Wala takunanna minal jahilin. Sekali lagi. Wala takunanna minal jahilin. Oke. Baik, untuk latihan malam ini kita cukupkan dulu. Baik, di sini, insya Allah besok kita sambung lagi ya. Jadi ada materinya masalah roh tarqiq ya, dan latihan tilawahnya besok kita di 36 Al-An'am yang ke-36 ya. 36. Ini tadi kan sekalian kita sedikit-sedikit kita bahas juga tebal tipis dan tasdid. Ya. Hukum-hukumnya udah rata-rata masuk lah, masalah dom segala macam tanda-tanda baca. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Barangkali ada perkataan atau ucapan dalam penyampaian yang kurang berkenan serta keterbatasan saya dalam keilmuan, mohon diampunkan, mohon dimaafkan. Kita mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran hanya miliknya, keterbatasan dan kesalahan dan kehilafan milik kita bersama. Gitu ya. Sama-sama Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, saya besok mohon izin karena ada pemilihan LMK. Jadi diminta untuk LMK nih calon. Ya, diminta untuk hadir. Bermatur. Jadi bukan enggak, hadir untuk hadir karena tokoh masyarakat katanya. Gitu. Dituakan ya Pak ya. Dituakan ya. Karena giginya udah nggak ada Pak Memen. Jadi dituakan. Jadi besok mohon sudah maaf. Muda. Bukan dituakan, sudah muda ya Pak. Sudah muda. Bada Isa langsung di masjid, di halaman masjid. Jadi mau nggak mau. Iya. Jadi belum itu. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Semoga acaranya lancar ya. Amin. Ya. Oke, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.